Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam Paskah kita, saya akan katakan dari sini, Yesus sudah bangkit. Lalu saudara akan jawab, ya, dia sudah bangkit. Oke? Kita mulai. Yesus sudah bangkit. Ya, dia sudah bangkit. Terima kasih firman Tuhan yang mendasari ibadah kita. Saya akan baca dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian dikatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, merayakan Paskah, saya harus katakan, harus menjadi perayaan yang terbesar bagi kehidupan orang percaya. Paskah itu sebenarnya harus melekat dalam kehidupan orang percaya. Kita bersukacita dalam suasana Natal, tapi sukacita terbesar kita sebenarnya harus terlihat dalam peristiwa Paskah. Sebuah cerita, Paskah itu sebenarnya perayaannya dimulai dari rumah. Seorang ibu akan bangun pagi-pagi, lalu dia akan menyiapkan segala sesuatunya. Bahkan mungkin ibu yang kreatif akan menyediakan telur Paskah lalu disembunyikan di sisi-sisi rumahnya. Ibu itu akan menyediakan hidangan spesial. Setelah semuanya itu, dia akan membangunkan sisi keluarga. Maka pencarian telur Paskah ini dilakukan di rumah, dan mereka akan membagi hadiah lalu makan bersama. Maka ucapan Paskah pertama diucapkan di mana? Di rumah. Pertanyaan saya sekarang, sudah mengucapkan Paskah selamat kepada suami? Belum. Tapi sudah mengucapkan selamat Paskah kepada orang lain? Sudah. Lihat ayatnya ini. WA sudah di mana-mana. Saya aja tadi pagi sudah banyak menerima WA, selamat Paskah bang, selamat Paskah katanya. Tapi yang menjadi pergumulan bagi saya sekarang ini adalah, apakah memang umat percaya itu sudah umat percaya yang benar-benar memahami Paskah itu mulai dari rumahnya? Maka kalau ada kekesalan 1 minggu ini, sebenarnya Paskah ini menyelesaikan semuanya. Ada persoalan yang sudah menahun, Paskah ini menyelesaikan semuanya. Karena memang saudara, melalui Paskah kita sungguh-sungguh merasakan bahwa kita digeser dari dunia yang penuh kegelapan kepada dunia terang.
Dunia yang penuh kegelapan itu adalah dunia yang tidak bisa ada harapan apa-apa. Tapi dalam dunia terang, di situ kita bisa mendapatkan situasi, suasana, dan sukacita yang luar biasa. Tidak ada satu hal apapun yang bisa menghambat kualitas kehidupan saya ketika saya merasakan Kristus yang datang itu membuka harapan-harapan baru bagi kehidupan saya. Situasi ekonomi boleh kacau, situasi rumah tangga boleh tidak saling mengerti, tapi Paskah mengingatkan kita dibawa ke dalam suasana kehidupan yang penuh dengan harapan. Maka saudara, dimanapun orang yang merayakan Paskah hadir, kehadirannya adalah kehadiran yang menguatkan, kehadiran yang memberi harapan, kehadiran yang memberi semangat dan arah yang baru. Lalu yang kedua, melalui Paskah kita dibawa kepada suasana kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama sudah berlalu, kehidupan yang penuh dengan dosa, kehidupan yang penuh dengan angkara murka, kehidupan yang penuh dengan kemarahan. Sekarang kita memasuki kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Dan ini yang saya katakan tadi, sukacita kita yang mendorong sehingga dengan cepat-cepat kita menulis selamat Paskah kepada orang lain. Karena sukacita kita itu sudah terbiasa kita anggap mungkin di rumah. Padahal sebenarnya saudara, suasana sukacita itu dimulai dari diri saya, suasana sukacita itu dimulai dari keluarga saya, dan suasana sukacita inilah terpancar bagi semua orang. Maka lihat saudara, di mana orang hidup dalam sukacita yang sesungguhnya, kehadirannya pun akan membawa dampak kepada orang lain. Maka suasana sukacita ini jangan sampai terhempas oleh apa lagi, termasuk COVID ini. Pertanyaan saya, sekarang orang makin berani dengan COVID ini karena sudah terbiasa, atau imunitasnya bertambah karena imannya? Mari kita jawab bersama. Bado, ala nakso malu manang nalani haprosiaum dengan dabui bertah. Saya harus yakin iman saya lah kemenangan Kristus lah yang membuat saya melangkah pasti. Karena saya yakin penyertaan Kristus itu adalah penyertaan yang memastikan hidup dan masa depan saya adalah kepastian akan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Karena itu saudara, tinggalkan kehidupan yang penuh dengan dosa, komit dengan kehidupan yang baru. Mulai hari ini saya akan berkomit untuk selalu berjalan dalam langkah-langkah, dalam keteraturan yang didesain berdasarkan iman percaya saya kepada Tuhan. Jadi sederhana sebenarnya, unak pikiran mau biolui. Jangan tuntutan-tuntutan dunia ini, tapi melangkahlah dalam kepastian bersama Tuhan yang sudah menang itu. Lalu yang ketiga saudara, saya selalu berpikir ketika batu itu yang menutup kuburan Yesus itu dibuka, saya nggak tahu saya terlampau menafsir terbuka atau bagaimana, tapi satu pergumulan hidup saya, kalau Paskah adalah kemenangan, itu artinya batu yang menindih kehidupan saya, batu yang menjadi penghalang bagi saya, kematian dan kebangkitan itu sudah menyingkirkan itu semuanya. Oleh karena itu saya harus katakan hidup ini adalah hidup yang penuh dengan pergumulan dan tantangan. Tapi sebagai orang percaya yang kemenanganmu sudah pasti, saudara akan menghadapi setiap persoalan itu dengan cara yang berbeda. Saya mau tanya kepada istri-istri yang ada di sini. Suamimu sudah menjadi suami yang semakin kau inginkan? Buah, dalam cocok itu bahasa roham. Unang suhato bulu siyo. Renu kucu satokin. Lam cocok go. Dah masa huro ba suku-sukuku. Tak nahodo nang lam malo mangadubi. Idora. Holongi rohai dora mabay ngalam malo ho mangadubi amatta. Ujung ngatangyang mo pingabiru babe. Tuhan mau lihat ma ngalam malo biau mangadubi ama masih ada daun. Berbeda dong kan? Maka lihat orang yang sudah menerima keselamatan itu menghadapi persoalan apapun, yang dia persoalkan bukan apa yang terjadi di sekeliling, tapi kualitas dirinya.
Tuhan boleh semuanya ini terjadi. Tuhan boleh semua persoalan ini masih melanda. Tapi Tuhan sudah mengajari saya harus memenangkan ini. Amin. Molo somu babi amata, unang mu babi kirammu. Bertahan bahwa itu sih. Muba duan detikina. Amin. Ima, alay amat tapi songon ima. Ayang ko hitam mau tak suhi itu. Lihat. Datang kau ke rumah biar kau lihat kakakmu itu. Sudah kau lihat? Nah, itulah abangmu. Oh, saya kira mana hebat. HP mana inatai itu dalam jamu. Maka saya harus katakan bertobatlah. Ina marah kata-kata notai butuh siat ya. Jadi Paskah ini jangan menjadi sebuah rutinitas, tapi Paskah ini harus menggugah semua orang dalam seluruh perjalanan hidup. Paskah inilah yang menjadikan kita menjadi manusia yang memiliki kualitas sejati. Paskah inilah yang membuat kehidupan kita menjadi manusia yang mampu menempatkan diri secara survive dalam kondisi apapun. Covid jangan buat lagi penghalang. Tapi melalui Covid ini kita sudah belajar bahwa ada cara-cara yang terbaik, cara-cara yang lebih kreatif untuk memenangkan kehidupan ini. Kesulitan itu mengajarkan kita semakin bijaksana menempatkan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Nah, oleh karena itu saudara, belajar dari apa yang sudah saya katakan tadi, melihat nats ini, maka ada beberapa hal yang harus kita pergumulkan ulang. Yang pertama, kenapa sapaan Paskah itu tadi saya pakai? Menerima kebangkitan dari kematian. Itu tidak gampang. Apalagi bagi orang Yahudi. Ajaran mereka sudah mengatakan tidak ada kebangkitan dari kematian. Dalam dunia Yunani, ajaran Stoa sudah jelas mengatakan tidak mungkin orang yang mati hidup kembali. Di halak Batak pesongon itu kan. Oleh biguna namanya. Itu makanya bagi orang Batak lihat setelah meninggal ketiga hari ibani dah di dapur dukoni gaor ma ngarobi bana mangalang ima nang dohonokku halap Batak sahatu namate pe tonggo si pangado persoalan ma. Yang mau saya katakan saudara, ini persoalannya ini rumit, nggak gampang diterima. Tapi iman saya mengatakan Kristus itu sudah bangkit. Bahkan lihat orang-orang yang ada di sekeliling Yesus juga sangat sulit mempercayai kebangkitan itu. Itu sebabnya Yesus sampai memperkenalkan dirinya, tapi hati mereka juga degil, tangisan mereka juga menghambat. Yang mau kalau saya katakan bertobatlah, tinggalkan kedegilan hati, jangan biarkan tangisanmu, jangan biarkan pergumulan apapun yang ada di dunia ini, sehingga saudara tidak bisa mempercayai bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang sudah menyelamatkan dan sudah hadir di tengah-tengah kehidupanmu. Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah itu adalah Allah yang bisa menguasai segala hal. Oleh karena itu Allah yang seperti itulah yang menjadi manusia mati dan dibangkitkan itu. Itulah menjadi Allah yang menjadi keselamatanmu. Itulah Allah yang menentukan masa depanmu. Maka sekarang percayai hari ini Yesus itu sudah bangkit. Lalu yang kedua, Yesus yang sudah bangkit itu mau mengingatkan kita sekarang bahwa kematian itu tidak lagi menakutkan. Suku-sukuku mabir roh halap Batak tuh kematian. Tak kalau kalak Batak berarti semua. Itu sebabnya kalau orang Batak bicara soal orang mati, setabi jabun imalani biar tadi. Setabi jabun mah sudah tulang namatian. Ini mana sudah? Mulai tarik ngoti ho tulang muna mangulu. Marsatabi doh. Dia peduli kok. Biar ku lewat tulang ngayang kapan. Tulang ini mati. Emang ketakutan kita yang membuat. Padahal sebenarnya hamatian perhitian mendapatkan Tuhan ini umur manusia juga terbatas.
Bukankah Mazmur mengatakan itu? Umur manusia hanya 70 tahun. Amak baca itu tahe ngasa diam naik. Pulusia. Ima. 1 tahun naik nama kawan. Alay boy dole wasiani? Boy. Alay hangalutun nama. Masih mau diperpanjang? Untuk anggotong ko lang magjaga-jaga denai so hobi magjaga yaman dui. Itu. Tabang mudupi anggotong ko manambay dosa kawan. Tumakong mga pangido selesai hong manimbu mah. Kan itu saudara. Tuhan berikan saya usia yang panjang, berkualitas, semakin berkualitas tidak. Kita terima umur yang panjang karena ketakutan kita kepada kematian itu. Saya harus katakan kapanpun Tuhan manggil, ini adalah kehidupan saya hari ini, maka kehidupan saya hari ini harus menjadi kehidupan yang terbaik. Keselamatan Tuhan itu adalah keselamatan yang menjadi bagian dari kehidupan saya dan yang membangun citra diri yang terbaik bagi diri saya. Maka dimanapun orang yang merayakan Paskah, dia akan menunjukkan citra diri yang semakin baik dalam kehidupannya. Oke? Jimo lebere kewawatong songolasnya rohani pamereng mima nangekel mo mamereng au. Pasti mereng sa kualitas sa sambutan. Saya ini hidup bukan lagi memperhitungkan kelemahan orang. Tapi satu kualitas hidup yang saya pertontonkan adalah uluran tangan saya yang mampu menjabat dia, yang mampu merangkul dia untuk membawa dia keluar dari berbagai penderitaan dan kehidupannya itu. Sehingga Yesus yang memenangkan kehidupan saya itu adalah Yesus yang membawa saya kepada kehidupan yang sesungguhnya. Tuhan, kesempatan hari ini adalah kesempatan yang terbaik. Dan waktu inilah waktu yang terbaik bagi saya untuk menawarkan kebaikan dan berkat. Amin. Perjumah sutung hijauan nun. Pakai tikion. Ini bertanggungjawabkan dengan baik. Lalu yang berikut saudara, Yesus menjumpai Maria Magdalena. Di sini diterangkan Maria Magdalena ini adalah perempuan yang sebelumnya dikuasai oleh 7 setan. 3 mas setan na salilingon gumurang magkuasay ho. O pito kawan. Hola sede pe setan tak tahu pi. Jala hero makatahatai dengan orang yang belajar dia teh gori ilmu taringot ka bigu-biguon. Idok nasi sono sifat setan itu bersekutu. Jadi kalau ada setan sekarang masuk dalam tubuh saya, dia akan memanggil setan-setan yang lain. Kalau setan berkumpul sekarang, dia juga akan memanggil setan-setan yang lain di sini. Berbeda dengan manusia. Manusia sekarang sudah makin egois. Setan ini luar biasa. Dia bekerja sama dan saling merangkul. Maka hati-hati. Jangan biarkan satu setan pun menguasai dirimu. Sebab setan yang lain akan datang ketika 7 setan itu menguasai. Maka saya harus katakan tidak ada lagi siapapun yang ada yang terbaik dalam dirinya yang bisa menguasai perempuan ini. Hanya satu yang bisa mengusir itu, hanya Tuhan Yesus. Pertemuan saya dengan Yesus harus menyadarkan saya tidak ada lagi tempat setan dalam diri saya yang bisa menguasai diri saya. Ama jawab. Adong kopi setan ini yang kasetan dia mai. Buide mammonisme, buide egoisme, buide setan yang hanya membuling orang, hanya mau mencari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Tuhan, saya mau singkirkan semuanya itu, saya hanya ditinggali oleh Roh Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan saya. Dialah yang harus tinggal di dalam diri saya. Perubahan ini dihilada buru-buru.
Dia tahu sakitnya dikuasai oleh 7 setan itu, dan dia tahu bagaimana Yesus menyelamatkan dia dengan itu. Yesuslah kemerdekaannya, Yesuslah yang menanamkan cinta bagi dia, Yesuslah yang merubah kehidupannya. Yang mau saya katakan, Yesus itu adalah Yesus yang bisa merubah manusia dari kekuasaan apapun yang ada di dunia ini, sehingga kehidupannya adalah kehidupan yang penuh dengan cinta. Holong rohana do mabani bana pajumpang doh Yesus. Idu mana pagi-pagi hian ditoroi mana? Anggo haporsiaw dengan dong be. Ai ngase di do Yesus di jamitana. Nah hehe do ibana di hari patoluhon. Tapi itu tidak tinggal, tapi yang melekat bagi dirinya. Inilah Yesus yang mencintai dia, inilah Yesus yang menghargai hidupnya, inilah Yesus yang menyelamatkan hidupnya. Lalu dia datang. Maka cinta itu akan menghantarkan orang untuk menghargai apa itu kebaikan. Cinta itulah yang menghantarkan orang untuk menghargai apa itu hidup yang sebenarnya. Maka jangan pernah tinggalkan. Maka bagi saya saudara, apa yang mau kita pergumulkan ulang dengan ini sekarang. Wanita harus menjadi wanita yang benar-benar hidup dalam cinta dan iman percaya kepada keselamatan itu. Saya sengaja mengangkat ini karena biasanya pasca ini adalah parheo parupuan juga di HKBP. Wanita Batak adalah wanita yang tangguh. Wanita Batak adalah wanita yang kuat, yang membuat rumah tangga survive. Karena anak baca-baca kamu, itu orang nak ini, inak tahun dua kita nabibat. Wah itu ya tidak kamu dia kamang, ya tak tidak kon. Yung buy hitam merjas bagai pakai budi, narong binain apa yang otot beri jo baju mi tak cocok tu sarawal minain na. Anggo hitau do asal manempel tuan nami, pinake. Inilah kekuatan seorang wanita. Lalu yang kedua, wanita itu juga adalah wanita di alam Batak hidup perdijabu. Tak ama-ama perdijabu. Mulu jago ainak tani alam Batak do. Nagumudang mewarnai pangajari dijabu. Masih do. Tapi peran wanita itu luar biasa. Gimana tabere? Kehadiran seorang ibu itu memberikan doa, memberikan pengajaran, memberikan cinta kepada anak-anaknya. Alani mulo songonima bergegas nih si Maria Magdalena on. Anggo amadokon bergegas nai tatio mai harus ketemu dengan Tuhan yang kita percayai dan harus percaya Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang membaharui keluarga kita masing-masing. Berbahagialah ibu-ibu dan berbahagialah keluarga Batak di mana istrinya adalah istri yang benar-benar berpegang kepada keselamatan yang daripada Tuhan. Yang berikut juga saudara, setelah proses perkenalan Yesus, dia kecewa dengan kedegilan hati itu. Tapi Yesus di situ juga memperlengkapi diri para muridnya untuk menjadi pemberita Injil. Di dia orang yang percaya, siapapun dimanapun orang percaya berada, ada satu tugas yang tidak boleh dia tinggalkan, bahwa di dalam dirinya ada panggilan untuk memberitakan berita keselamatan itu. Dimanapun orang percaya berada, dia tidak boleh tertinggal. Kalau kata-kata kehidupannya, keluarganya harus menjadi keluarga yang menawarkan keselamatan itu kepada orang lain. Yang pertama, kepada seluruh ciptaan. Kehadiran orang percaya adalah kehadiran yang membawa berkat bukan hanya bagi manusia, tapi juga kepada lingkungan di mana dia berada. Maka dimanapun orang percaya berada harus pionir bagi keselamatan lingkungan. Bekasi ini adalah daerah banjir. Selain persoalan alam, ketidakdisiplinan kita lah yang membuat itu. Maka jangan ada lagi warga gereja yang menjadi warga yang membuang sampahnya sembarangan. Kita harus menghargai. Dalam diri saya selalu terbangun teologi ini. Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia itu.
Lalu dengan kalimat ini saya selalu berpikir, dimanapun orang percaya berada, harus selalu memberikan nafas yang menghidupkan kepada siapapun. Maka saudara boleh berbisnis, saudara hidup boleh terus berpacu dalam teknologi. Tapi ingat, bisnis dan teknologimu juga harus benar-benar menghargai lingkungan ini. Sehingga lingkungan ini di mana kita berada adalah lingkungan yang terjamin. Karena di sana ada orang-orang yang memiliki jaminan keselamatan daripada Tuhan. Lalu yang terakhir ada yang disebutkan di sini. Apa honam mematangkamu malu mana tidak. Saya harus menjadi kesembuhan kepada siapapun. Yesus yang menyelamatkan saya itu adalah Yesus yang memberikan kesembuhan bagi saya, sehingga saya bisa hari ini berdiri tegar karena keselamatan dan kesembuhan itu. Kalau kesembuhan itu saya peroleh, maka dimanapun saya berada, kesembuhan itu harus saya tawarkan kepada siapapun. Unang baik kacik rohani donganmu. Kalau kau tidak bisa membuat dia bersuka cita, minimal jangan pakai kata-kata yang menjatuhkan dan melemahkan dia. Ayah Allah mapelas ni rohani dongan. Bah, songon na bagak kuno ay ngate. Rugi ho man dohi. Ay songon na murhing bubuhing. Roaho humdiin. Ay nang nong dosa gohi. Palagi to kamama te. Ay orang ko to memuji na songon mahita ngalam maul na ikuida. Buhay na. Suami di rumah masih mau memuji enggak? Mga marsa biar orang lebih. Ay nga iba tampil bagi ketong. Wala madok. Lah songon na baga ko inang las roh ak mamerek ko ba. Madok ko ni bisisihir na bebiru ita dia. Ate, walo. Ya kamato. Baro las roh ak mo libuji amato. Inang ba tabba umur. Ido. Apalagi matuhalan asing. Saya harus katakan Tuhan dimanapun saya berada dan kepada siapapun saya membangun persekutuan, kehadiran saya itu harus kehadiran yang menguatkan dia. Tabba magugumda, tabba masa bangat muda. Unak songon nama mereka nomor saya itu rumah sakit ini. Tuhan, kau lihat saudara kami ini sudah makin lemah. Gak tahulah kami berbuat apa-apa ini. Kalau keluar sih hari, mati namanya. Kamu susah hati. Tangi yang ini nama. Kalau ulat saya, mati namanya. Ini anak ini menguatkan konsisten mah. Saya yakin bahwa Tuhan akan menyembuhkanmu. Tanyakan terus. Dukum mati ima kan, tohoro na udoi, na mati beta. Itu benar, orang percaya itu harus yang inspiratif. Kalau dia adalah manusia yang inspiratif, macam lo behadui. Belajar dui. Saya menginspirasi orang, hinaan pun akan saya syukuri. Tak pula murah-murah cik roh aku be. Birok pedita manurungonin na. Tak cik roh aku sih. Memang bironggo. Ade. Mau inatain na, dah bola cik roh aku. Memang mau go. Sarupa. Kalau saya bisa menerima itu dengan luar, kata-kata saya juga kata-kata. Saya senang, walaupun gemuk tapi manis. Kadang maul mandohi. Neng dohonakku saya harus pakai diri saya ini, kehadiran saya ini adalah kehadiran yang menjadi kesembuhan, kehadiran yang menguatkan. Dak piga hita boy berberita Daud itu sedu. Dak piga hita boy gabe orang yang mau memberwartakan itu dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Tapi satu hal harus saya bangun, citra diri saya adalah citra diri yang menguatkan semuanya, menguatkan siapapun yang bertemu dengan saya. Odo tabu na putih. Gua ambil dapat dari jenabi ruko doin na barang puso ni. Kualitas na dongi. Oke? Buat tabu dua minggu so. Ini utawa daripada Rawalumbu. Iso, balai sondo dia tu mungkin utawa Rawalumbu. Utawa do isabu kusen sabune sana. Ala moha, isi do takas utanda persaurak kun hok debata.
Songon hutan amian. Aina julu dah baik sudah makian dua kami tinggal. Jiwa sakit itu sok, ima na gusur udah mah. Kenapa terima kasih saya syukuri Tuhan? Hidup saya hari ini adalah hidup bukan karena saya, tapi ini hidup adalah karena Kristus. Maka dimanapun saya berada itulah tempat dan kesempatan yang terbaik untuk berkarya, mau menyatakan apa yang Tuhan mau dari kehidupan saya. Maka saudara, pasca ini biarlah mengajak kita menjadi manusia yang benar-benar mempertontonkan bahwa Kristus yang sudah saudara saksikan itu, yang sudah bangkit itu adalah Kristus yang lahir di rumahmu, yang lahir dalam dirimu, sehingga dimanapun saudara berada, Kristus itu harus semakin dikenang banyak orang. Pasu-pasu debatama hita, pasu-pasu debatama kuriaon. Artinya saudara, kualitas menguatkan, kualitas menyembuhkan itu adalah kualitas yang harus kita pertontonkan dalam segala keadaan. Sekuat apapun orang, sehebat apapun orang, kehadiran orang yang mencintai dia, kehadiran orang-orang yang dia anggap menyembuhkan adalah kehadiran yang menguatkan dalam segala hal. Di pasu-pasu di batama kita salbuna. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah dalam Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh mengingatkan kami dalam perayaan Paskah hari ini, bahwa melalui Paskah gelap telah berubah menjadi terang. Masa lalu yang penuh dengan dosa sudah menjadi hidup yang penuh dengan kemenangan. Kami hidup dalam sukacita sekalipun bergumul, tapi kekuatan, keselamatan, kebangkitan-Mu telah menginspirasi kami, menguatkan kami untuk memenangkan itu. Tolong Tuhan berkati kami agar kami terus sungguh-sungguh meyakini kebangkitan Tuhan yang telah mengalahkan kuasa maut, sehingga Tuhan kami tidak lagi takut kepada kematian itu, tapi kami akan semakin berani menghadapi hidup, menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik karena kehidupan kami yang terbatas. Kapanpun Tuhan memanggil, kami yakin dan percaya kehidupan kami hari ini adalah kehidupan karena berkat pemberian Allah yang harus kami pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi manusia, orang percaya yang boleh Tuhan utus, pembawa kabar sukacita Injil kebenaran Tuhan. Kehadiran kami menjadi kesembuhan. Kehadiran kami adalah kehadiran yang membawa sukacita kepada siapapun. Jangan biarkan kami menjadi manusia yang membuat orang lain lemah, mundur karena keluh kesahnya, bahkan menjadi manusia yang bergeser dari imannya. Tapi dimanapun kami berada, kami akan menguatkan, sehingga semua orang akan semakin merasakan bahwa kebangkitan Tuhan adalah kebangkitan yang berlaku secara universal. Berkati kami, berkati jemaat-Mu ini, berkati pendeta Huta Soit dan majelis gereja yang Tuhan pilih dalam menggembalakan gereja ini. Gereja ini Tuhan pakai lagi menjadi gereja yang memberitakan semarak kebangkitan Tuhan, sehingga daerah ini, dunia ini akan merasakan kehadiran gereja ini juga. Terima kasihlah doa permohonan kami dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.